Kak Vivi, Kak Heni, Ibu Mahdalena, Ibu Evi, Kak Meili, dan semuanya. Biarkan ku jalan sendiri, kasihmu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasihmu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, kau Bapa yang baik. Yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, kau Bapa yang baik. Janjimu menopang hidupku, percaya padamu, kau Bapa yang baik. Indah sekali kan pujiannya. Saya percaya pujian ini sudah memberkati kita semua. Oh Bapa, kau sumpah, kau sangat baik, Kau mulia, Kau baik. Kami bersyukur punyalah seperti Engkau. Oh, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, kita naikkan kembali pujian ini. Katakan, Kaulah Bapakku yang baik, tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah
Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasihku bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasihmu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, kau Bapa yang baik. Kasihmu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, kau Bapa yang baik. Sungguh Engkau Bapa yang sangat baik bagi setiap kami, Bapa yang peduli, Bapa yang mengasihi kami, yang melindungi kami seperti biji matanya sendiri. Kau sungguh luar biasa Tuhan, kami ucap syukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa Yesus. Selama-lamanya baik, kau sungguh baik, kau teramat baik dalam hidup kami. Kami punya Allah seperti Engkau, tidak ada duanya. Haleluya. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu semua terberkati oleh puji-pujian ini. Mari kita berdoa, kita akan sebentar merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Roh Kudus, sebentar kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Engkau yang menolong, Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Kiranya kami yang saat ini sedang khawatir, yang sedang cemas, yang sedang susah, saya menghardik roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh kekhawatiran keluar dari
hatimu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan, sukacita Tuhan melingkupi engkau saat ini juga. Segala roh-roh intimidasi yang hendak mencuri perhatianmu dari firman Tuhan, aku hardik keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, terangi mata hati kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau juga yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar, bantu share. Sambil saya mencari sebentar ya. Mencari musik yang enak sebentar. Siapa yang tadi terberkati dengan pujiannya? Ya, saya juga sangat terberkati. Maunya sih terus nyanyi pujian itu. Ya, puji Tuhan ya. Ada Kakak Rolando, sudah sehat Kak? Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah sehat. Ya, kemarin sebetulnya Ibu Esther itu tuh ada penglihatan tuh kemarin tuh. Ya, waktu mendoakan Kak Rolando. Ya, Bapak Ibu masih sakit ya. Oke, saya berdoa ya untuk Kak Orlando dan untuk semua Bapak Ibu yang sedang sakit kepala atau segala sesuatu yang menghalangi engkau saat ini untuk beribadah. Saya berdoa, Roh Kudus, terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau selama-lamanya baik. Aku mengundang Engkau untuk menjamah, melawat setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Saat ini aku menghardik roh sakit kepala keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Kau bisa konsentrasi mendengar suara firman Tuhan. Dan Bapak Ibu yang berat kepalanya, yang lehernya, yang bahunya nggak enak, badannya sakit-sakit, pegal-pegal, sekarang saya berdoa melepaskan berkat kesembuhan atas engkau. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, jadilah kau bebas. Roh-roh jahat yang menempel di tubuhmu, aku hardik keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, kesembuhan mengalir sekarang untuk Kak Vivi. Ya, kuasa Tuhan mengalir sekarang. Jadilah engkau pulih dari sakit batukmu sekarang, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Badanmu, kepalamu gak berat lagi, Kak Vivi, dalam nama Tuhan Yesus. Kau bebas, sembuh, pulih ya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu terus hidup di dalam doa ya. Ibu Evi juga kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Evi sekarang. Jadilah engkau bebas sekarang, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lututmu sembuh, sakit di badanmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu mengucap syukur engkau sudah terima kesembuhan. Tadi yang dijamah Tuhan, yang disembuhkan Tuhan, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya boleh tulis di komentar apa yang kau rasakan setelah didoakan. Boleh tulis di komentar ya. Tadi Bapak Ibu yang sudah didoakan, apa yang kau rasakan. Ya, puji Tuhan, Ibu Magdalena kepalanya udah sembuh. Oh iya, puji Tuhan, Ibu Evi ya. Oh, puji Tuhan. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, oke, kembali kita akan sama-sama belajar
Puji Tuhan Bu Esther, lehernya udah gak kaku lagi. Ya puji Tuhan Kak Vivi, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita lanjut doa kesembuhannya nanti ya setelah firman Tuhan. Pagi hari ini kembali kita mau untuk meneruskan pembahasan kemarin tentang janji Tuhan. Janji Tuhan itu bahwa Dia sebagai Tuhan kita dan kita sebagai umatnya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara. Ya, Kakak Osram sakit apa? Boleh tuliskan di komentar sakitnya apa, saya berdoa ya. Oke Kakak Arta, nanti saya akan doakan di akhir dan boleh dengarkan firman Tuhan ini sangat bagus ya. Jadi sebetulnya kita itu gak perlu ngemis-ngemis sama Tuhan, minta diberkati Tuhan, minta disembuhkan sesungguhnya seharusnya ya. Kalau kita mengerti apa itu esensi ibadah yang sejati, karena Tuhan itu setia, Dia tidak akan melanggar firman-Nya sendiri. Tetapi untuk setiap janji Tuhan itu ada kondisinya Bapak Ibu. Ya, memang kasihnya itu gak ada syarat, gak kayak manusia ya. Jikalau engkau begini, maka aku begini, maka aku mengasihi engkau. Karena Tuhan itu sudah membuktikan kasihnya kepada kita waktu kita masih berdosa, waktu kita belum mengenal Tuhan. Dia sudah membuktikan kasihnya di atas kayu salib. Kasihnya itu memang tidak bersyarat. Cuman sekali lagi butuh respon kita, bukan? Tuhan itu tidak akan memaksa kita untuk menerima kasihnya. Tuhan memberikan kita free will sekali lagi. Nah kebanyakan yang umat Tuhan gak paham, mohon maaf ya. Kebanyakan umat Tuhan gak paham, mikirnya Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Jadi kita bisa suka-suka kita, ngapain aja. Tuhan tetap mengasihi kita. Memang betul Tuhan tetap mengasihi kita. Tetapi pertanyaannya, kalau kita gak mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi hanya ada dua di dunia ini Bapak Ibu. Kita gak bisa di tengah-tengah. Mau mengasihi Tuhan atau mengasihi si jahat. Mengasihi dunia ini berarti engkau sudah memihak dengan si jahat. Ketika engkau mengasihi si jahat, mau gak mau engkau jadi hambanya si jahat. Engkau bukan lagi menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan konsekuensinya kalau engkau gak sungguh-sungguh menjadi seseorang yang beribadah kepada Tuhan, maka engkau gak berhak dengan janjinya Tuhan. Gak berhak. Karena untuk sebuah janji itu ada syaratnya, kecuali kalau Tuhan tidak memperkatakan syaratnya. Tetapi ketika sejak awal Tuhan memanggil Abraham keluar dari sanak saudaranya, dari kotanya, itu tujuannya untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Bahkan lewat Abraham ini bangsa-bangsa akan diberkati, bukan? Itu adalah janji Tuhan. Nah, kalau kita nggak beribadah kepada Tuhan, atau mungkin tidak beribadah secara benar ya, secara yang berkenan kepada Tuhan, karena mungkin setiap kita itu punya konsep ibadah masing-masing, bukan? Mungkin menurut kita, kalau menurut kita ibadah yang benar itu setiap minggu ke gereja, ya berdoa, mau makan kita doa gitu. Atau mungkin ikut live streaming seperti ini, ya memang ibadah ya, ini salah satu bentuk ibadah, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, engkau sudah rajin pagi-pagi cari Tuhan, dan sungguh kata firman Tuhan, upahmu itu ada ya, upahmu besar ketika engkau mencari Tuhan dengan setia. Nah, tetapi kita harus belajar ibadah seperti apa sih yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita bisa mewarisi janji-janji Tuhan ini, supaya engkau itu otomatis badanmu itu sehat. Nggak apa-apa ya Kakak Dewi ya, bisa Bapak Ibu yang ketinggalan bisa lihat
di profil TikTok saya, di situ ada siaran ulangnya ya. Masuk ke profil TikTok saya, di situ ada linknya. Bapak Ibu bisa buka link itu untuk menonton siaran ulang, karena kebanyakan apa yang saya sharekan firman Tuhan itu adalah bersambung. Jadi Bapak Ibu kalau nonton cuman satu kali gitu ya, tidak menangkap keseluruhan dari inti apa yang saya bagikan, dan saya percaya apa yang saya bagikan itu adalah isi hatinya Tuhan, karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan lebih kepengen Bapak Ibu diberkati lebih daripada apa yang kau mau, lebih daripada apa yang kau bayangkan. Rancangan Tuhan seperti tadi pujian yang kita naikkan, rancangan Tuhan itu tidak ada yang buruk bagi kita. Rancangan Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Hanya Bapak Ibu ya, jangan cuma dengar rancangan Tuhan baik dalam hidup kita, titik, selesai. Jangan sampai di situ, jangan berhenti sampai di situ. Tetapi kita harus tahu, hanya kita harus mau menyelaraskan keinginan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kita harus mau memberikan diri kita, ego kita dipimpin oleh firman Tuhan. Dengan demikian kita tidak berjalan sendirian, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti akan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, kemarin kita sudah belajar apa sih ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu, yakni ketaatan ya. Di Mazmur 50 saya nggak akan bahas lagi. Bapak Ibu yang ketinggalan bisa nonton siaran ulangnya ya. Jadi jangan sampai kita itu doa-doa, kita deklarasi, kita memerintahkan, bahkan ya kan saya kemarin ada share, kita ini anak Tuhan, kita ini punya otoritas, punya kuasa. Jangan lagi ngemis-ngemis seolah-olah Tuhan tidak mau menyembuhkan kita, seolah-olah Tuhan tidak mau memberkati kita. Tetapi ambil otoritasmu, perintahkan. Bukan begitu yang saya share ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita mau mengambil otoritas itu, kita harus menyelaraskan diri kita, perbuatan kita dengan firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita memerintahkan, misalnya saya perintahkan sakit penyakit keluar, engkau tidak punya hak lagi atas tubuh saya. Misalnya saya perintahkan kekayaan dari seberang lautan, harta dari bangsa-bangsa saat ini masuk ke lumbung-lumbung saya. Boleh engkau perintahkan seperti itu, karena engkau sudah diberikan otoritas dan kuasa. Engkau itu adalah tubuhnya Kristus. Kristus itu ada di surga dan kita ini adalah tubuhnya. Kita seharusnya kekristenan itu ya bukan agamawi. Seharusnya kekristenan itu adalah kita bangkit, kita memerintah. Ya kan? Adam kan dari awal kan disuruhnya apa? Memerintah, berkuasa. Nah, sesungguhnya seharusnya kekristenan itu merefleksikan Allah dalam hidup kita. Seharusnya kita lah yang memerintah. Hai sakit penyakit, keluar dari hidupku, keluar dari keluargaku. Engkau tidak punya hak. Seharusnya Bapak Ibu yang bangkit, yang menjadi pembebas dari orang-orang di sekelilingmu. Engkau mengambil otoritas kuasa itu ya. Engkau hardik, hai roh jahat, misalnya roh sakit lambung, keluar gitu kan. Seharusnya. Oke, kita back to the laptop. Nah, kalau kita ingin mengambil otoritas dan punya kuasa untuk melakukan hal-hal itu, Bapak Ibu, kita harus menyelaraskan perbuatan kita dengan firman Tuhan, karena tidak mungkin kita bisa melakukan hal-hal seperti itu kalau kita tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Karena kata kita Petrus apa?
Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Engkau harus mau tunduk dulu. Kita harus mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dulu. Ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat dari 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi kalau kita mau memiliki hidup yang berdampak, kita ingin mewarisi janji-janji Tuhan sebagai orang yang beribadah. Bukan hanya itu, kita mau berkuasa, kita harus mau juga meninggalkan kejahatan. Kita harus menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Dan kemarin kita sudah membahas juga bahwa ibadah yang sejati itu adalah kita mau mempersembahkan syukur selalu kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, sesungguhnya itu yang Tuhan mau. Mazmur 50 ayat 14, kemarin saya udah baca belum ya? Saya lupa. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Maka apa kata Mazmur 50 ayat 15? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kenapa persembahan syukur ini sangat penting? Karena ketika kita menjadi pribadi yang bersyukur, kita selalu mengingat, kita jadi orang yang gak takabur. Ya Bapak Ibu paham? Kita menjadi orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kita menjadi orang yang aligning ourselves with God. Maksudnya menyelaraskan diri kita selalu dengan Tuhan. Karena ucapan-ucapan syukur kita itu ada power, ada kuasa ketika kita mengucap syukur. Yakni kita sedang mendeklar ke alam roh bahwa saya setuju dengan perkataan-perkataan Tuhan. Saya setuju dengan kebesaran Tuhan. Saya setuju dengan rancangan Tuhan. Engkau sedang mendeklar ke alam roh. Dan ketika engkau mengucap syukur itu ya Bapak Ibu, kalau engkau sampai kepada satu level di mana engkau sensitif ya. Ketika saya mengucap syukur itu ada malaikat-malaikat Tuhan yang datang. Kita sedang mengundang roh-roh yang baik. Ya malaikat-malaikat Tuhan juga roh kan? Iya kan? Tetapi ketika engkau mengeluh, engkau sedang bersetuju ya. Bahasa Indonesia adakah itu kata bersetuju? Engkau sedang mengaku, mendeklar ke alam roh bahwa engkau sedang setuju dengan perbuatan-perbuatan si jahat. Makanya Tuhan sampai mengizinkan kebinasaan kepada bangsa Israel di padang gurun ya kan, karena mereka mengeluh, karena bukan Tuhan yang jahat, bukan, tetapi ketika engkau mengeluh, engkau sedang setuju dengan rancangannya si jahat. Dan dengan pengakuanmu, ingat Roma 10 ayat 10, dengan hati engkau percaya engkau dibenarkan, tetapi dengan mulut engkau mengaku engkau diselamatkan. Berarti pengakuanmu itu pengakuan rancangan si jahat, bukan? Ketika engkau mengeluh. Nah makanya Tuhan senang dengan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 50, judulnya itu apa? Ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati yang Tuhan mau. Sebetulnya ucapan syukur itu untuk siapa sih? Untuk kebaikan kita, bukan? Bukan untuk Tuhan misalnya supaya Tuhan diingat-ingat oleh kita, supaya Tuhan gimana ya, dipuja-puja sama kita. Ya, sebetulnya segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita itu untuk kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu, siapa yang baru
yang baru paham bahwa puji-pujian kepada Tuhan itu, ya, ucapan syukur kepada Tuhan itu untuk kebaikan kita. Siapa yang baru dengar? Iya kan? Selama ini mungkin kita berpikir, wah itu untuk Tuhan, karena Tuhan senang dipuja gitu kan? Iya kan? Ya, pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu nggak kebetulan masuk ke live streaming ini kan? Engkau tahu satu kebenaran bahwa ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau mengucap syukur, itu untuk kebaikan kita. Ya, ada peperangan rohani di balik itu yang kau nggak tahu. Ada dunia roh ya, kayak kemarin aja waktu kita mendoakan kakak Orlando ya, ada roh-roh jahat yang kita usir keluar lari ya, ya kan? Itu adalah peperangan rohani. Nah, ya mungkin kita nggak melihat, jadi kita nggak tahu, nggak sadar, mungkin kita nggak sensitif, tetapi bukan kebetulan Bapak Ibu ada di live streaming ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini ya. Saya mau bacakan satu ayat yang sangat baik di Mazmur 50 ayat 23. Masih bahas kitab Mazmur ya Bapak Ibu. Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi di sini menekankan bahwa sesungguhnya ibadah yang sejati itu adalah ketika kita selalu mempersembahkan syukur sebagai korban. Karena sekali lagi ucapan syukur itu bisa membuka bahkan pintu-pintu yang tertutup, bisa melakukan banyak mukjizat. Karena engkau dan saya sedang setuju dengan Tuhan, bukan setuju dengan musuh ya. Dan perhatikan yang saya mau tekankan ini dikatakan di Mazmur 50 ayat 23, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sekali lagi, keselamatan di sini adalah mengacu kepada Injil keselamatan. Keselamatan di sini adalah karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Keselamatan ini adalah kata yang dipakai itu shalom. Jadi shalom peace itu ya, arti sesungguhnya bukan hanya keselamatan hidup yang kekal ya. Jangan kita itu mempersempit makna dari keselamatan itu. Seringkali kita berpikir seperti itu, bukan ya kan? Mungkin Bapak Ibu enggak, tetapi saya dulu begitu karena nggak ada yang ngasih tahu. Nah, sekarang saya balas dendam, jadi saya ngasih tahu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nggak kayak saya dulu. Saya pikir keselamatan hanya keselamatan hidup kekal gitu. Karena waktu dulu nggak ada yang ngasih tahu saya gitu. Sekarang saya ngasih tahu Bapak Ibu supaya nggak kayak saya dulu gitu. Keselamatan di sini bisa berarti kesehatanmu, kesembuhanmu, bisa berarti kesejahteraanmu, kemakmuranmu, bisa berarti segala sesuatu namanya berkat keselamatan yang sudah Tuhan Yesus tebus di atas kayu salib. Ini akan diperlihatkan kepada kita. Nah Bapak Ibu, engkau yang sudah lama berdoa, mohon maaf ya saya tidak menghakimi. Mungkin ya memang Tuhan mengizinkan proses atau peperangan rohani. Tetapi sekali lagi sebelum kita ya menuntut atau ya menuntut janji Tuhan, kita mau melihat, minta tolong Roh Kudus untuk menyelidiki diri kita. Apakah jalan-jalan kita itu sudah benar di hadapan Tuhan? Jujur di sini yang dimaksud ya bukan hanya saja jujur, nggak bohong, tetapi apakah kita sudah benar, kita sudah sesuai menyelaraskan perbuatan kita, perkataan kita dengan firman Tuhan. Karena
Firman Tuhan itu nggak pernah salah, tidak pernah berdusta. Kalau memang kita belum mengalaminya, berarti ya memang ada peperangan rohani seperti yang tadi saya sudah perkatakan. Tetapi apakah kita sudah menyelaraskan hati kita? Karena di kitab Mazmur 5, firman Tuhan itu adalah seperti perisai. Perisai yang melindungi kita. Ya, kita lihat ya Mazmur 5. Ini sangat baik. Mazmur 5. Sebentar, saya carikan ayatnya bagi Bapak Ibu. Jadi ketika kita berjalan di dalam firman Tuhan itu akan menjadi perisai dalam hidup kita, otomatis perisai Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang yang gak perlu doa-doa sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah berjalan di dalam firman sendiri, dan firman itu menjadi perisai otomatis yang melindungi kehidupannya. Makanya Ayub itu dilindungi Tuhan, sampai si iblis ngomong sama Tuhan, ya apakah tidak dengan percuma dia takut akan Tuhan gitu ya, memprovok Tuhan, memprovok itu nantang Tuhan gitu kan. Kenapa Tuhan melindungi dia seperti perisai? Kenapa? Apakah karena Tuhan pilih kasih gitu ya, seolah-olah Ayub itu jadi biji mata Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang mau jadi biji mata Tuhan? Nanti ya saya sudah share. Kayaknya saya sudah pernah share ya, bagaimana caranya jadi biji mata Tuhan. Pernahkah saya share? Bu Esther yang setiap hari. Sudah pernahkah saya share jadi biji mata Tuhan? Nanti saya share ya besok-besok bagaimana caranya jadi biji mata Tuhan. Ayub ini dipelihara seperti biji matanya Tuhan, dilindungi. Ya kan? Kenapa? Kita baca Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Perhatikan, engkaulah Tuhan itu otomatis akan memberkati orang benar. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Bahkan perhatikan, dipagari dengan anugerah. Anugerah yang dimaksud di sini itu ya artinya luas, bukan hanya saja anugerah sesuatu yang tidak, maksudnya yang namanya anugerah itu pemberian bukan, jadi sesuatu yang memang tidak layak kita terima, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Di sini bisa artinya favor itu perkenanan, bisa berarti grace, bisa berarti keberuntungan ya kalau kata orang dunia. Jadi sesuatu yang dia miliki yang orang lain gak miliki. Nah perhatikan kenapa? Karena orang benar, karena mereka itu hidup di dalam firman-Nya. Otomatis Bapak Ibu, Tuhan itu setia. Jadi ketika engkau menjadikan dunia ini atau si jahat tuanmu, maka dia menjadi tuan yang jahat bukan? Engkau dibuat susah gitu ya, harus melayani. Dan sesungguhnya padahal ironisnya segala sesuatu itu adalah sesuatu yang menjadi hak kita, otomatis Tuhan, tanggung jawabnya Tuhan gitu untuk memelihara kita umatnya. Kalau sekali lagi ya, kalau ada kalaunya, kalau kita menjadi umatnya yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah hari ini dan kemarin kita sudah bahas ada 2 poin ya, bahwa seperti apa sih ibadah yang sejati yang berkenan kepada Tuhan itu, yakni yang pertama adalah hidup dalam ketaatan akan firman-Nya. Jadi sekali lagi Tuhan itu memberikan kita free will. Walaupun kita itu ngakunya sebagai anak Tuhan, walaupun kita itu dikasihi Tuhan, tetapi sekali lagi Tuhan memberikan kita free will Bapak Ibu. Kalau kau pilih untuk mengasihi si jahat, mengasihi dunia ini dan
isinya dan mengasihi si jahat, maka ya Tuhan juga nggak akan maksa engkau dan saya. Ya kan, Tuhan is a gentleman. Roh Kudus itu gentleman, dia tidak pernah memaksa. Dia itu ya cara kerjanya suka mengingatkan dengan lembut. Cara berbicaranya juga lembut sekali ya. Kalau kita menolak, kita menegarkan hati kita, dia itu lama-kelamaan silence and then leave ya. Maksud saya, kalau kita seringkali menolak kata-katanya dia ketika dia berbicara, maka lama-kelamaan dia juga diam, tidak akan berbicara lagi kepada kita. Ya, dia itu gentleman, dia tidak pernah memaksa kita, tetapi dia sangat lembut, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu ya, Bapak Ibu kan sudah pernah kan dibaptis Roh Kudus, saya sudah kan? Ya Bapak Ibu, mari kobarkan urapan yang Tuhan sudah kasih ya. Waktu saya mendoakan Bapak Ibu yang mendapatkan urapan Roh Kudus, kobarkan itu, jangan didiamkan. Nah, sampai satu waktu engkau akan sampai kepada level di mana aduh, Roh Kudus itu manis sekali. Kemarin saya mau kesaksian. Atau nanti aja ya, sudah pukul 4.43. Ya udah nanti aja. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kenapa kembali lagi? Kenapa ucapan syukur itu penting sekali Bapak Ibu. Kita melihat dari 2 Tawarik 32 ayat 24. Dikatakan ya, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Jadi Hizkia itu raja ya, dan raja Israel atau raja Yehuda, saya lupa ya. Tetapi dia jatuh sakit dan hampir mati. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan dia nggak jadi mati, tetapi ditambahkan umur 15 tahun lagi. Tapi kita perhatikan di ayat 25, 2 Tawarik 32 ayat 25 ya Bapak Ibu, kalau engkau mau baca. 2 Tawarik 32 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih, perhatikan, atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem, perhatikan, ditimpa murka. Ketika kita lupa berterima kasih kepada Tuhan, kita rawan, Bapak Ibu, rawan jatuh kepada dosa kesombongan. Nah, kalau kita jatuh kepada dosa kesombongan, kita ini bukan lagi ada di pihak Tuhan. Karena kata firman Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Tetapi dia menentang, dikatakan menentang orang yang congkak. Menentang itu artinya jadi lawan Tuhan. Ya, makanya ibadah yang sejati itu gak bisa dipisahkan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita itu, penyembahan kita itu adalah menjadi salah satu perisai bagi hidup kita, supaya kita gak takabur, supaya kita selalu ada di dalam jalannya Tuhan. Bahkan kalau pengalaman saya sendiri ya, ketika saya mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil, mungkin saya berdoa, misalnya minta berkat yang besar gitu pada waktu dulu nih, waktu masih bisnis ya, saya
mengucap syukur untuk berkat yang kecil, maka apa yang terjadi? Tuhan tambahkan berkat yang besar besok-besokannya. Makanya Bapak Ibu, mungkin saat ini kau sedang berdoa, minta diberkati Tuhan, atau minta tokomu itu laris manis gitu ya. Nah mungkin tokomu itu belum laris manis, mungkin baru ada berkat kecil. Jangan membenci berkat yang kecil itu, tetapi mengucap syukurlah untuk berkat yang kecil itu. Perhatikan Bapak Ibu, sekali lagi, entah engkau tahu atau nggak tahu, entah engkau sadar atau nggak sadar, entah engkau percaya atau nggak percaya, kita ini berada di tengah-tengah medan peperangan antara si jahat dan kuasa Tuhan. Nah, ketika kita mengucap syukur sekali lagi, kita mendeklarasikan bahwa kita setuju dengan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan rancangan Tuhan itu nggak ada yang jelek, nggak ada. Bahkan dia itu ingin memberkati kita jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita bayangkan. Asalkan engkau dan saya itu mau setuju dengan rancangan Tuhan. Ya kan? Nah, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kita tidak bersyukur untuk berkat yang mungkin kecil? Engkau itu sesungguhnya sedang, mohon maaf ya, sedang membuka. Sekali lagi kan, masih ingat Bapak Ibu saya pernah share bahwa manusia itu adalah portal ya. Itu istilah apanya gitu ya, tetapi adalah pintu gerbang. Engkau dan saya itu bisa mengambil keputusan untuk membuka pintu gerbang untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Ya, kalau dalam bahasa itunya ya hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Tetapi sesungguhnya engkau juga sedang membuka pintu. Maksud saya, engkau itu harus menjaga pintu gerbang kehidupanmu, pintu gerbang hatimu itu. Kepada siapa engkau membuka, bukan hanya saja kepada apa, tetapi kepada siapa. Karena siapa yang kau undang itu akan membawa apa. Bapak Ibu pahamkan apa yang saya maksudkan? Kalau engkau mengundang kepada siapa yang baik, maksud saya misalnya engkau selalu melakukan hal-hal yang baik, engkau sedang mengundang roh-roh yang baik. Misalnya engkau sedang sering mengucap syukur, memuji Tuhan. Engkau sedang mengundang roh-roh yang baik itu, misalnya malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan itu datang membawa berkat Tuhan. Bahkan ketika saya sebut sekarang malaikat Tuhan, langsung malaikat Tuhan datang. Ya, saya bisa merasakannya. Nah, tapi kalau engkau mengundang siapanya itu yang jahat, yang mungkin lewat perkataanmu, lewat keluh-keluhanmu itu, dia juga yang jahat itu tidak datang dengan sendirian, tetapi membawa apa-apa yang buruk dalam hidupmu. Nah, makanya perhatikan lidahmu itu, perhatikan ucapanmu itu. Mulai hari ini, ambil keputusan. Apapun yang kau lihat, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Tetapi, jangan ucapkan yang salah. Makanya firman Tuhan itu ya Bapak Ibu sungguh dahsyat. Bapak Ibu, firman Tuhan itu sungguh dahsyat. Saya kan ngambil dari firman Tuhan tadi dari mana? Dari kitab apa? 2 Tawarik, Mazmur 50, betul? Tetapi firman Tuhan yang berkata apa? Mengucap syukurlah senantiasa kan? Di kitab Ibrani itu kan yang dari awal nyambung semua kan, konsisten. Kenapa kita harus selalu mengucap syukur? Sekali lagi, semua perintah, semua firman yang dituliskan itu bukan untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu semua larangannya, semua apa yang diperintahkannya itu supaya kita mencapai
sampai menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ingin menikmati yang baik dalam kehidupan ini, kalau kita ingin menggenapi janji-janji Tuhan, kita nggak perlu ngemis-ngemis, minta untuk diberkati, minta untuk disembuhkan. Ya, mau nggak mau ada bagian kita. Ada bagian kita Bapak Ibu untuk kita menyelaraskan sekali lagi pikiran kita, hati kita, emosi kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan firman Tuhan. Ya kan? Oke, saya harus berhenti sampai di sini. Besok kita lanjutkan seperti apa sih ibadah yang sejati itu, supaya sungguh ya kita mengalami janji Tuhan itu, bahwa Tuhanlah yang akan memelihara kita. Dialah yang bertanggung jawab Bapak Ibu atas hidup kita. Kalau kita menjadi penyembah-penyembahnya yang sejati, menjadi umat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, beribadah yang berkenan kepada Tuhan ya, bukan menurut konsep kita. Karena sekali lagi kita yang harus menyocokkan diri kita dengan firman, bukan firman yang dicocok-cocokkan dengan kita, ya kan? Oke, saya rasa saya tutup di sini ya. Sampai di sini sudah pukul 4.53. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menolong setiap kekasih-kekasih Tuhan, menerangi setiap kami yang ada di sini dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, tolong setiap kami. Roh Kudus, tolong kami mulai dari sejak hari ini kami mau bertobat. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mengklaim, kami menuntut Engkau untuk menepati janji-Mu, sementara kami sudah menyimpang jauh daripada janji kami menjadi umat yang beribadah kepada Engkau. Ampuni kami, ampuni setiap perkataan kami yang mungkin sudah menyimpang. Kami mungkin lebih banyak setuju dengan rancangan si jahat dibandingkan kami setuju dengan rancangan-Mu Tuhan. Kami mungkin dalam banyak hal kami gagal dalam melakukan firman-Mu. Mari Roh Kudus, tolong kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Saat ini kami sungguh-sungguh bertobat, Bapa di surga, ampuni kami dan tolong kami Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau terlebih setia akan janji-Mu. Engkaulah Allah kami, sumber dari penyedia kami. Engkaulah Allah yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Kami tidak perlu lagi khawatir akan apa yang kami makan, minum, ataupun pakai. Karena itu sesungguhnya adalah tanggung jawab-Mu sebagai penyedia kami, sebagai Bapa kami, sebagai pemelihara kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya akan berdoa doa berkat bagi Bapak Ibu. Darah Yesus sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu. Diberkati Tuhan, atas toko-tokomu, atas usaha-usahamu, atas pekerjaanmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Taruh tanganmu di dada atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saya berdoa, Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Mohon lawatanmu, jamahanmu atas setiap kekasih-kekasihmu
yang sedang sakit saat ini. Darah Yesus yang sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, santet, mantra atas hidupmu, belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, roh kutuk, aku usir keluar dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Tuhan Yesuslah yang bertahta dalam hidupmu. Saat ini saya melepaskan kembali berkat kesembuhan. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, semua sakit-sakit di badanmu, sendi-sendimu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel tumor, sel-sel kanker saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus, mati sampai ke akar-akarnya, dan saya cabut keluar semua, pergi, tinggalkan tubuh anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor, dalam nama Tuhan Yesus engkau bebas. Ya, engkau yang sakit demam, sekarang demammu hilang, suhu badanmu normal, tekanan darahmu normal, dalam nama Tuhan Yesus. Sendi-sendimu sekarang sudah gak sakit lagi, yang sakit tulang belakang, bokong, pinggang, pinggul, sekarang sudah sembuh, dijamah, dilawat oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Aprilia, kalau mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas. Kakak Aprilia, kalau mau didoakan secara khusus ya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih, sama aja. Bapak Ibu tinggal terima dengan iman, karena ketika saya berdoa itu ada kuasa Tuhan yang mengalir ya Bapak Ibu. Apapun sakit penyakitmu, engkau tinggal ambil itu dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus saya terima kesembuhan itu. Perkatakan seperti itu, maka engkau akan sembuh. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah dilawat Tuhan, Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sambil menunggu. Ya, puji Tuhan Kak Vivi, begitu ya, deklarasikan apa yang kau ingin lihat. Ya, Kakak Feliana, ada Ibu Cidel, Ibu Rine, telunjuk tanganku yang sakit-sakit tiba-tiba hilang. Puji Tuhan, Ibu Rine, semangat ya. Puji Tuhan ya untuk anaknya. Sekali lagi Ibu Rine, kalau mau didoakan ya anaknya, kalau ada di sini saya bisa undang naik ke atas. Ya, Ibu Vera, shalom. Ya, Kakak Pantas, saya melepaskan berkat kesembuhan ya atas Kakak Pantas. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, menjamah Kakak Pantas. Sekarang peredaran darahmu lancar dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, roh sakit, penyakit, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kakak Pantas. Sekarang jadilah engkau bebas, peredaran darahmu lancar, kesemutannya hilang, sendi-sendinya gak kaku lagi dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Kakak Orlando, terima kasih kesaksiannya. Roh Kudus, hamba mengundang
Engkau untuk datang jamah Kak Orlando. Sakit kepalanya sekarang hilang, bukan hanya saja berkurang tetapi hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kakak Orlando, engkau terus jaga ya, karena ya ini peperangan rohani Kak Orlando ya. Penyebabnya itu bukan yang natural ya Kak Orlando. Untuk sakitmu itu bukan yang natural, jadi engkau harus hidup di dalam kekudusan dan ya banyak memuji menyembah Tuhan. Katakan seperti ini, saya tolak semua sakit penyakit keluar dari hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Kakak Rine, terima kasih, lucu sekali gift-nya. Aduh, Tuhan Yesus memberkati ya. Memberkati Ibu Rine, terima kasih. Ya, Kakak Orlando, terima kasih ya. Apa yang kakak rasakan sekarang? Saya percaya ya, kuasa Tuhan sudah menjamah Kak Orlando. Darah Yesus bahkan membungkus Kak Orlando ya. Membungkus Kak Orlando. Semua roh sakit penyakit saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Magdalena, terima kasih untuk kesaksiannya. Saya sudah sembuh dari sakit kepala dan leher kaku. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Roh Kudus, Engkau dahsyat. Oh, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anaknya Ibu Rine. Terima kasih. Ibu Rine, anaknya namanya siapa? Mohon maaf ya. Bisa tulis di komentar. Sakit batu empedu. Ibu Nirwana boleh ya, Ibu kalau mau didoakan secara khusus, Ibu boleh klik tombol tamu. Saya bisa undang naik ke atas. Kalau nggak klik tombol tamu, saya nggak bisa undang naik ke atas. Ibu Nirwana. Sebentar ya. Shalom, Ibu Nirwana. Selamat pagi. Pagi, dengan Ibu siapa ini? Ibu Nirwana, C. Oh, ya. Sekarang apa yang Ibu rasakan? Nyeri di sebelah kiri, di atas perut, sebelah kiri di atas perut. Oh ya, Ibu sakit apa? Mohon maaf tadi batu empedu ya. Oke. Iya, batu empedu. Ibu ada di kota mana ini? Bisa nyalakan kamera kok, C. Iya, nyalakan, boleh. Saya sudah undang untuk menyalakan. Ya, sambil saya berdoa ya buat Ibu Elma, diberkati Ibu Elma, usahanya diberkati Tuhan. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Elma, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk penderitaan sudah hancur, sudah patah atas Ibu Elma. Dalam nama Tuhan Yesus terbuka jalan berkat bagi Ibu Elma. Bahkan darah Yesus yang menutup bungkus usahanya dan keluarganya, melindungi dari segala yang jahat dan bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan mengalir. Ya, Ibu Nirwana, mohon maaf tadi. Jadi sekarang sakit, udah berapa lama Ibu sakit? Udah menjalan 3 tahun. Oh, udah cukup lama ya. Ibu Karena baru operasi saya kemarin, sebulan yang lalu, operasi kista. Jadi ternyata saya di CT scan, saya ronsen, pokoknya semua banyak hal-hal yang dicek dalam tubuhku, bahwasanya saya punya batu empedu.
Oh, iya iya. Ibu mohon maaf, sebelumnya Ibu pernah ke orang pinter atau minum air dari orang pinter atau dipijet pakai jampi-jampi doa gitu pernah? Tidak pernah. Tapi nggak Oh, tahu waktu kecil sama mama saya nggak tahu. Tapi hmm, sudah dewasa, saya nggak pernah. ya dari orang tua suka ke yang begituan ya kayaknya ya. Orang tuanya Ibu suka ke Kurang tahu saya. Saya jauh dari orang tua karena saya merantau mulai dari gadis. Oh, iya 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 iya. Oke, mari kita berdoa. Apakah ada orang-orang yang Ibu belum ampuni sebelumnya yang nyakitin Ibu? Selalu, Mungkin nggak terlalu ter sekarang, dulu-dulu mungkin. oh, dulu iya, tapi sekarang udah nggak lagi. Papa saya. Nah, itu dia. Iya. Iya. Ibu, apakah Ibu mau melepaskan pengampunan buat papanya Iya, Ibu? sedih. Mau ya. Eh, oke, sama suami gimana Ibu? Baik-baik saja. Baik-baik saja, baik-baik. Tuhan. Oke, saya pimpin dulu dalam doa, Ibu ikutin doa saya, baru nanti saya berdoa buat Ibu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya ampuni saya kalau selama ini kalau selama ini mungkin tanpa saya sadari, tanpa saya sadari, saya menyimpan saya menyimpan sakit hati, hati, sakit hati, sakit hati, luka batin atas papa saya. luka batin atas papa saya. Mohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Saat ini, Saat ini, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus, tolong saya. Saya mau melepaskan pengampunan Saya memataskan atas pengampunan kepada papa saya. kepada papa saya. Saya mengampuni beliau Saya mengampuni beliau atas segala yang dia pernah katakan atau lakukan kepada saya. atas segala apa yang dilakukan kepada saya. Roh Kudus, kiranya Kau jamah lawat Ibu Nirwana, lawat Ibu Nirwana sekarang. Saya cabut semua roh luka batin, roh dendam, roh kemarahan, roh kepahitan. Cabut keluar semua dari Ibu Nirwana dalam nama Tuhan Yesus, keluar sekarang. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Nirwana. Tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang aku menghardik engkau, keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua luka-luka batin, semua trauma saat ini disembuhkan oleh kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, mari kiranya Kau datang jamah dan lawat Ibu Nirwana. Sembuhkan semua trauma, semua luka batin disembuhkan oleh kasih Tuhan. Mengalir terus kasih Tuhan. Sungai kasih Tuhan, sungai sukacita Tuhan, sungai damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikirannya Ibu Nirwana. Dalam nama Tuhan, kasih Tuhan terus mengalir. Bu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Plong ya? Karena banyak beban dalam hidupku, Pastor. Jadi biar saya tetap kuat, saya sabar menghadapi semuanya, terutama anak saya saat ini juga yang ada berkebutuhan khusus. Banyak
bertubi-tubi yang saya alami, Pastor. Jadi kadang beban dalam pikiran saya ini nggak bisa batasi. Kadang saya lemah, kadang saya nggak tahu berbuat apa lagi. Kadang aku bingung, kenapa kok seperti ini Tuhan yang saya alami bertubi-tubi. Belum yang satu, biar aku kuat menghadapinya. Hanya itu doa saya sama Tuhan. Ibu, anak ibu mohon maaf, kebutuhan khususnya seperti apa? Dia belum lancar ngomong, Oh, sudah 8 tahun. oh iya iya iya. Ya itu ada kutuk itunya. Saya berdoa ya buat ibu ya. Makanya saya bilang mungkin dari orang tuanya ibu ada suka itu kutuk jimat ya, suka ke orang pintar, ataukah dari suami, mohon maaf. Itu anak ibu laki perempuan? Laki, Oh, wajahnya mirip ibu atau mirip bapak? kebanyakan papanya. Ya, papanya suka ke orang pintar, mohon maaf, atau orang tuanya, Tidak, atau neneknya? tidak. Oh, itu Oh, aku nggak tahu. Yang pastinya saya udah nikah hampir 13 tahun nggak pernah. oh, iya. Mari kita berdoa ya. Kita berdoa, kita patahkan semua kutuk. Oke. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Nirwana. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk Amin. perjanjian darah atas Ibu Nirwana, atas suami, dan atas anaknya Ibu Nirwana saat ini. Anaknya Ibu Nirwana, mohon maaf, namanya siapa? David. Atas David saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh jimat, roh mantra, roh dukun, roh sakit penyakit, roh kutuk, saya ikat, saya hancurkan, patahkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini keluar semua dari rumah tangganya Ibu Nirwana, dari hidupnya Ibu Nirwana, dari David, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sekarang bebas, tubuh, jiwa, rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Roh jahat, engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Ibu Nirwana, atas rumah tangganya, atas keluarganya, atas anaknya David. Karena Tuhan Yesus yang sudah menjadi kepala atas hidupnya Ibu Nirwana, atas anaknya, dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sakit di perutnya, di atas perutnya Ibu Nirwana, saya perintahkan keluar sekarang. Amin. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Nirwana. Keluar sekarang. Termasuk batu empedunya, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Negatif, batu empedunya hancur. Hancur sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Hancur keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sudah membebaskan Ibu Nirwana. Engkau yang sudah menyembuhkan Ibu Nirwana. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Darah Yesus juga buka jalan berkat bagi Ibu Nirwana. Buka jalan berkat saat ini, terbuka jalan berkat bagi Ibu Nirwana. Kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk penderitaan sudah hancur, sudah patah atas Ibu Nirwana. Dalam nama Tuhan Yesus, terbuka jalan berkat atas Ibu Nirwana. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, oke. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang setelah didoakan? Apa hati saya plong, Ya, puji Tuhan. plong. Karena selama ini saya pendam sendiri, saya nggak mau cerita sama orang. Saya hanya
nggak mau bilang-bilang biar aku yang merasakan. Bahkan sama suami sendiri nggak mau aku terlalu perlu menceritakan semuanya. Keadaanku seperti ini, bertimpa banyak penyakit, masalah. Tapi saya hanya banyak berdoa sendiri kepada Tuhan. Ya, ibu dipanggil menjadi pasukannya Tuhan. Engkau itu bukan orang yang kalah. Semua masalah itu harus tunduk di bawah kakinya Ibu Nirwana, karena itu adalah firman Tuhan ya. Kitab Efesus 1, Ibu bisa baca Efesus pasal 1. Ibu bisa baca di situ. Semua pemerintahan, penguasa, kerajaan itu sudah diletakkan di bawah kakinya Kristus, dan kita adalah tubuhnya, berarti di bawah kaki kita. Dan dikatakan semua nama yang bisa disebut, nama itu bisa Ibu taruh di situ. Sakit penyakit lah, kayak ekonomi lah, penjajahan ekonomi istilahnya, segala sesuatu, semua nama yang bisa disebut sudah diletakkan di bawah telapak kaki kita. Ibu dipanggil menjadi lebih daripada pemenang dari setiap masalahmu ya. Engkau dipanggil bukan menjadi umat Kristen yang biasa-biasa saja, yang ikut-ikutan. Jangan ya. Ibu ikut live streaming saya setiap 4 pagi. Ibu mau dijadikan Tuhan tentara-tentaranya Tuhan, bukan hanya saja memberkati keluargamu, tetapi memberkati orang lain ya. Ibu semangat. Terus gimana tadi rasa sakitnya sekarang sudah hilang? Saat Coba ini Ibu. nggak ada rasa sakit. Saat ini nggak ada rasa sakit. Tapi kalau saya maaf ya makan berminyak-minyak atau sembarangan makan, saya nggak bisa. Imani sekarang sudah sembuh. Imani ya. Ibu mengucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya, sudah membebaskan saya. Ya, Ibu banyak doa, banyak memuji Tuhan. Ibu ikut live streaming saya deh setiap pukul 4 pagi, pasti Ibu akan terberkati. Iya, Oke, ya. kalau gitu ya, Ya. saya mohon izin disconnect dulu ya. Oke, makasih ya, makasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Oke, Kakak Dewi semangat. Kayaknya semuanya sudah sembuh kah? Sudah sehat kah? Ya puji Tuhan ya, ada satu ibu tadi ya yang Roh Kudus jamah. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita naikkan satu pujian sebelum kita turun ya. Sebelum kita sama-sama turun ya Bu Esther. Ada request pujian Bapa lembutkanlah hatiku. Sebentar ya. Saya cari dulu lagunya. Bapa. Mana lagunya ya? Bapa lembutkanlah hatiku. Oh, ini kah lagunya? Sebentar ya. Nah, ini aja deh. Oh, ini saja deh. Mari kita naikkan pujian ini ya sebelum kita turun. Lembutkan hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan kami semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkan hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih komentarnya Kakak Cidel, Kakak Meliana, Cece Heni, dan Kakak Style Bagus, dan semuanya Ibu Vera. Terima kasih yang setia ya, Bapak Ibu semua. Ibu Esther, terima kasih yang sudah mendoakan ya. Sampai ketemu besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya, amin.